Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat semua ya. I hope you're doing well today. Oke? Nah, kemarin setelah kita selesai materi mengenai desa dan kota, sekarang kita lanjut lagi nih ke materi mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Nah, sebelumnya mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis, ini sebelumnya sudah pernah belajar nih kita ketika kelas 10. Tapi kemudian di kelas 12 ini hampir sama materinya, mengulang sedikit saja beberapa teori-teorinya. Kemudian nanti kita langsung ke pengaplikasiannya. Kira-kira seperti apa sih pengaplikasian di real life-nya gitu untuk materi peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Oke. Kita langsung let's get started aja. Oke, baik. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Oke, pertama-tama kita belajar mengenai penginderaan jauh terlebih dahulu. Apa itu penginderaan jauh? Nah, sebenarnya penginderaan jauh sendiri ini kita udah sering ketemu di sehari-hari kita. Setiap hari kita itu menggunakan ya, hampir setiap hari menggunakan teknologi penginderaan jauh ini gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih penginderaan jauh itu? Kenapa bisa ada penginderaan jauh gitu? Apa yang dinamakan sebagai penginderaan jauh? Nah, sebenarnya mengenai penginderaan jauh itu sudah pernah dibahas sebelumnya pada kelas 10. Tapi mungkin ya saya maklum ya kalau masih ada yang lupa, nggak apa-apa, it's okay. I'm going to repeat it once again gitu. Saya akan mengulang kembali sedikit saja beberapa teori-teori pentingnya saja. Nanti kemudian kita akan ke pengaplikasiannya. Oke, sekarang gambar ini. Have you ever seen this kind of picture before? Pernah nggak kalian melihat gitu ya mengenai gambar ini? Nah, saya rasa kalian sering pasti kalau nggak di berita atau misalnya di sosial media gitu atau di YouTube dan lain-lainnya itu pasti sering melihat gambar yang ditangkap atau direkam gitu dari atas. Nah, biasanya itu menggunakan drone ya. Kalau zaman sekarang itu menggunakan drone. Tapi kalau zaman dulu itu menggunakan biasanya pesawat, kemudian pesawatnya ditempelin kamera, lalu merekam aktivitas yang terjadi di bawah. Nah, ini yang kita sebut sebagai penginderaan jauh. Nah, jadi pada dasarnya penginderaan jauh itu adalah bagaimana kita menangkap atau melihat sesuatu tapi tanpa kita datang langsung ke wilayah tersebut gitu. Nah, contohnya misalnya di jalan tol ini. Nah, kita nggak usah nih perlu datang ke jalan tol ini untuk tahu bagaimana sih keadaan jalan tol ini, apakah macet ataukah lengang gitu. Nah, tapi dengan teknologi penginderaan jauh gitu ya, atau bahasa Inggrisnya itu remote sensing. Nah, itu kita bisa mengetahui, oh ternyata daerah ini macet nih, atau daerah ini lengang nih. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dari penginderaan jauh tadi. Ada drone atau ada pesawat gitu melintasi jalan tol tersebut, kemudian kita bisa melihat, oh ternyata di tol ini macet, kemudian ada lagi tol lain lengang, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di real life tanpa kita harus datang langsung ke lokasinya. Oke, nah itu kurang lebihnya mengenai penginderaan jauh itu seperti itu. Nah, sekarang dalam melakukan penginderaan jauh itu kita mempunyai atau harus mengetahui komponen-komponennya. Nah, apa aja sih yang terkandung di dalam penginderaan jauh ini gitu, karena penginderaan jauh ini kan merupakan teknologi atau alat. Nah, dia nggak bisa berdiri sendiri nih, harus ada komponen-komponen pendukungnya. Nah, sekarang apa aja kira-kira komponen pendukung dari penginderaan jauh tersebut? Oke, nah kalau kita lihat di sini ada gambar ya, ada matahari, kemudian matahari memantulkan cahayanya, lalu cahayanya itu ditangkap oleh satelit, terus di sini juga ada objek-objek dan lain-lainnya. Oke, maksudnya dari gambar ini itu apa? Saya ulang kembali. Jadi ketika kita melakukan penginderaan jauh gitu ya, itu kan yang namanya kita menangkap gambar, karena penginderaan jauh itu pada dasarnya kita menangkap gambar kayak kita foto biasa gitu. Nah, yang namanya kita menangkap gambar
pasti, dan ini nggak mungkin nggak, pasti membutuhkan cahaya. Ya, baik itu cahaya matahari ataupun cahaya buatan gitu, misalnya lampu dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk penginderaan jauh ini biasanya kita menggunakan matahari. Gitu. Karena apa kita menggunakan matahari? Karena kalau kita misalnya ambil foto, nah ambil foto ketika malam atau ketika gelap tanpa ada cahaya satupun. Nah, pasti otomatis foto tersebut nggak kelihatan apa-apa, gitu, jadinya gelap semua. Nah, sedangkan kalau ada cahaya matahari, pasti foto tersebut bisa terlihat, karena pada dasarnya yang kita tangkap adalah pantulan cahaya. Yang ditangkap oleh mata kita itu adalah pantulan cahaya, bukan objeknya. Gitu. Jadi kita membutuhkan matahari untuk apa nih? Untuk memantulkan objek tersebut agar bisa ditangkap oleh kamera. Nah, nanti kalau udah ditangkap oleh kamera, kita pasti bisa melihat hasilnya. Oke, nah kita butuhkan pertama adalah sumber tenaga atau cahaya matahari ya. Nah, lalu kemudian dalam prosesnya si cahaya matahari ini memantulkan cahayanya untuk ditangkap oleh kamera, itu membutuhkan bantuan atmosfer atau udara gitu, karena matahari ini tidak bisa langsung tanpa atmosfer ya memantulkan cahayanya terus ditangkap oleh kamera tanpa bantuan udara, itu nggak mungkin gitu. Karena apa? Karena di atmosfer ini terjadi yang namanya aktivitas radiasi. Nah, radiasi ini kayak perambatan gitu dari matahari ke objeknya. Nah, dibantu oleh si atmosfer gitu. Lalu dengan adanya atmosfer, cahaya tersebut bisa dibiaskan atau bisa dipantulkan ke sensor atau ke kamera. Nah, jadi atmosfer itu sebagai sumber penghantar, ya, penghantar cahaya matahari ke objek. Nah, nanti setelah dibawa atau setelah dihantarkan cahaya matahari ini ke objek, terjadilah interaksi antara tenaga dan objek. Apa itu interaksinya? Interaksinya adalah pemantulan cahaya, gitu. Jadi cahayanya itu dipantulkan, ya, kemudian setelah dipantulkan ditangkap oleh yang namanya sensor, atau kalau kita bisa mengetahui, kita bisa kenal sebelumnya itu adalah kamera, kurang lebihnya kamera. Tapi boleh nggak Bu kalau bukan kamera? Boleh. Nah, ada lagi alat lainnya yang bukan kamera, misalnya alat penangkap sinar infrared gitu atau sinar gamma dan lain-lainnya. Nah, itu dia tidak menggunakan kamera, tapi dia menggunakan suatu alat tertentu gitu yang untuk bisa menangkap agar bisa menangkap sinar infrared. Karena kan kita nggak bisa secara langsung dari mata kita melihat infrared, itu nggak bisa. Itu harus diperlukan alat tertentu. Nah, itu yang dikatakan sebagai sensor. Jadi pada dasarnya sensor itu adalah alat yang digunakan untuk menangkap pantulan cahaya matahari. Nah, itu adalah sensor. Oke. Nah, sensor itu biasanya ya tadi berupa kamera yang diletakkan di drone atau alat yang diletakkan di satelit atau di pesawat dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada yang namanya wahana. Nah, tadi kalau kita mengenal sensor, sekarang kita mengenal wahana. Jadi apa itu wahana? Wahana itu adalah tempat atau alat untuk meletakkan sensor. Gitu ya. Jadi misalnya di drone. Kalau kalian tahu drone atau pernah lihat drone gitu. Sekarang karena penginderaan jauh sekarang rata-rata pakai drone. Nah, kalau kalian melihat drone itu ada kameranya yang merupakan sensornya, dan ada juga pesawatnya. Jadi kayak pesawat kecilnya itu yang dikemudikan ya dari bawah. Nah, dia tuh nanti kayak kita main remote control aja gitu. Dia nanti terbang sendiri. Nah, itu adalah drone, itu kita sebut sebagai wahana atau alat yang membawa si sensor ini gitu, yang tempat di mana sensor ini nempel gitu. Nah, terus bisa juga nih, misalnya kalian lagi naik pesawat, kemudian ngelihat ke kaca, terus kebetulan di situ lagi nggak ada awan. Nah, jadi kan bisa kelihatan tuh ada gunung di bawah, ada bentang alam di bawah dan lain-lain. Nah, kalian iseng foto bagus nih pemandangannya, cekrek.
Nah, itu kalian sudah menggunakan atau melakukan proses penginderaan jauh. Itu yang mana kamera HP kalian itu yang kalian pakai buat foto itu adalah sensornya. Lalu wahananya itu adalah pesawat yang kalian tumpangi. Gitu. Nah, nanti secara besarnya ada lagi satelit. Satelit ini sebagai wahana, kemudian di satelit itu ditempel beberapa sensor. Itu ya, untuk menangkap gambar. Oke, kita udah belajar mengenai sensor, wahana, sekarang perolehan data. Nah, setelah kita mendapatkan sensor itu atau mendapatkan gambar, lalu kita memperoleh data. Gitu, datanya berupa apa? Berupa tadi ya, entah itu foto atau entah itu rekaman kamera dari atas atau entah itu infrared misalnya dari satelit dan lain-lainnya. Nah, itu berarti kita sudah memperoleh data nih, kita udah megang data dari si sensor itu tadi. Lalu kemudian data itu diolah. Ketika setelah diolah, nanti barulah digunakan atau ditransfer ke pengguna data lainnya. Nah, contohnya itu ketika kalian pakai Gojek gitu ya, atau aplikasi ojek online. Nah, di situ kan bisa lihat tuh ada maps, di situ ada maps. Nah, kalian itu sebagai pengguna data yang datanya itu diperoleh oleh dari satelit gitu. Jadi ada satelit itu nangkap gambar jalan-jalan, kemudian rute-rute jalan dan lain-lainnya. Nah, lalu ada lagi orang atau bukan pengguna ya, istilahnya staff gitu atau orang dari ojek online-nya itu yang dia itu mengolah data tersebut, mengolah data yang diambil dari satelit, diolah, lalu akhirnya ditampilkan ke pengguna data. Nah, nanti kalian lihatnya itu bukan berupa data mentah, tapi berupa data yang sudah dimodifikasi gitu, kayak yang ada di Maps ojek online. Gitu. Itu adalah komponen dari penginderaan jauh. Oke, next. Nah, ini tadi ya ada sumber tenaga, ada atmosfer, ada sensor, wahana dan lain-lainnya. Oke, kita next dulu. Oke. Nah, sekarang ada kata-kata citra. Nah, apa itu citra sebenarnya? Ya, jadi citra itu bukan nama orang ya. Jadi citra itu sebenarnya adalah kata lain dari hasil gambar yang ditangkap oleh sensor. Nah, citra sendiri itu bisa berupa foto, bisa berupa non-foto. Gitu. Jadi, yang kalian ambil nih, misalnya kalian ngambil gambar gitu buat diposting ke Instagram. Nah, gambar itu yang kalian ambil, foto yang kalian ambil, itu namanya citra. Kata lainnya itu citra. Nah, tapi citranya berupa apa nih? Citranya itu berupa citra foto. Gitu, karena ada citra foto sama citra non-foto. Oke, kalau citra foto itu, ya, yang seperti ini. Dia terlihat jelas bentuknya, sama seperti di kenampakan asli yang kita lihat pakai mata sendiri. Gitu. Jadi kalau kalian foto IG, itu berarti citranya citra foto, karena di situ kalian sesuai dengan kenampakan aslinya. Gitu. Itu namanya citra foto. Kemudian ada lagi yang namanya citra non-foto. Nah, kalau citra non-foto berarti yang ditunjukkan adalah spektrum elektromagnetiknya. Gitu. Jadi misalnya nih, kayak gambar kedua, ada orang lagi memindai atau scanning anjing ini. Gitu. Nah, yang kita lihat gambar di sini, yang kita lihat gambar anjing, ini berarti kita sedang melihat citra foto. Tapi kalau kita lihat yang ada di layar HP, nah ini berarti citra non-foto. Kenapa? Karena dia hanya menangkap gelombang elektromagnetiknya. Gitu. Kira-kira kalau makhluk hidup gelombang elektromagnetiknya warna apa? Nah, ternyata warnanya itu warna cerah gitu ya, atau kuning. Terus kalau misalnya tanah itu gelombang elektromagnetiknya warna apa? Oh, warna biru dan lain-lain. Nah, itu yang disebut sebagai citra non-foto. Jadi bukan kita nggak bisa lihat secara langsung gitu, pakai mata telanjang gitu, pakai mata sendiri. Tiba-tiba ngelihat, oh anjingnya warnanya merah soalnya dia menghasilkan panas gitu. Nah, itu nggak kayak gitu. Gitu, kita membutuhkan alat pemindai atau scanner gitu ya, yang mana itu nanti hasilnya itu seperti ini
gitu. Hasil akhirnya itu citra non foto. Nah ini kan kalau dari dekatnya nih, di gambar yang anjing ini itu dari dekatnya. Nah bagaimana kalau jarak jauhnya? Contohnya tuh ini diambil dari satelit. Nah dia ini berupa kayaknya penampakan gunung gitu ya. Jadi ada gunung, kemudian ini yang warna kuning itu puncak gunungnya, lalu yang agak-agak hijau itu dia lembah, terus nanti ngarainya itu warna agak-agak keunguan dan lain-lainnya. Itu disebut sebagai citra non foto. Oke, nah ini ada sensor ya. Sensor itu tadi kamera. Oke, ini lalu wahana itu bisa berupa drone. Tadi yang terbarukan itu drone, yang baru itu drone. Terus kalau dulu tuh pakai pesawat, lalu sampai sekarang kita masih menggunakan satelit. Nah, satelit ini juga yang membantu untuk menangkap atau menghasilkan citra gitu. Karena di satelit ada sensornya. Oke. Nah, ini jenis-jenis citra satelit ya. Ada NOAA, ada Viking, ada Meteor dan lain-lainnya, ada Landsat dan lain-lainnya. Nah, biasanya kita menggunakan citra dari NOAA nih biasanya ya, yang saya pakai dulu waktu perkuliahan. Itu kita pakai citra dari NOAA. Nah, nanti dari citra NOAA tersebut kita ubah lagi, kita ganti atau kita ubah, kita modifikasi biar orang lain bisa melihat nggak susah gitu, karena kalau citra satelit biasanya agak-agak susah. Tuh, oke. Nah ini berdasarkan citra foto ya, ada lain. Nah nanti citra foto sendiri ada pankromatik, ada monokromatik. Kalau pankromatik itu berarti foto yang berwarna. Nah tapi kalau monokromatik itu berarti foto yang hitam putih gitu dan lain-lainnya. Oke, nah selanjutnya yang kita pelajari hari ini adalah kita sebenarnya menginterpretasi citra atau kita mendefinisikan citra yang kita dapatkan gitu. Nah ini sebenarnya tentang apa sih citra ini, menggambarkan apa gitu, apa yang terjadi di gambar citra ini gitu. Nah itu yang dikatakan sebagai interpretasi ya. Jadi kita apa ya istilahnya, melihat kemudian kita menjelaskan apa yang terjadi di suatu citra gitu. Nah itu yang dikatakan interpretasi. Oke, tahapannya yang pertama itu kita mendeteksi atau mengamati keadaan objek. Ini objeknya tentang apa ya? Misalnya di gambar yang ini. Oke, misalnya di gambar ini deh yang pertama. Ini objeknya tentang apa ya? Oh, ternyata misalnya ada rumah nih, yang kotak-kotak ini ada rumah, lalu ada hutan di tengah-tengahnya. Kita udah bisa mendeteksi, oh ada rumah, ada hutan. Gitu. Terus kita mengidentifikasi. Nah, kira-kira kalau bentuknya coklat kayak gini agak kotak, itu rumah apa sekolah nih? Gitu. Terus misalnya hutan kok di tengah-tengah kota, apa dia hutan ataukah kebun raya ataukah taman gitu. Ya. Itu namanya mengidentifikasi. Lalu kita menganalisis apa yang terjadi di sini gitu. Apakah misalnya ada macet ataukah apakah misalnya setiap tahunnya ternyata hutan kotanya ini berkurang dan lain-lain sebagainya. Nah itu kita namanya menganalisis. Lalu kita mendeduksi. Deduksi itu adalah menyimpulkan, oh ternyata yang terjadi pada gambar ini adalah begini gitu, hutannya semakin berkurang dan lain-lainnya gitu. Oke. Nah lalu ada unsur-unsur interpretasi citra atau bagaimana cara kita mendefinisikan suatu citra atau menginterpretasi citra berdasarkan apa aja nih gitu. Nah yang pertama itu ada rona dan warna. Nah misalnya yang tadi ya ini, atau yang ini aja deh lebih jelas nih ya. Oke, gambar yang ini atau citra yang ini ada foto 1 sama foto 2. Nah yang pertama itu rona dan warna. Kalau warna itu berarti adalah warna yang dihasilkan oleh citra tersebut. Apakah dia biru, apakah dia coklat, ataukah dia hijau, dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya kalau biru ini itu biasanya itu berupa badan air, entah sungai, entah danau, laut, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Nah, ini saya pakai citra foto ya, bukan non foto. Kalau yang non foto itu agak susah, kita belajar dulu pelan-pelan yang citra foto.
Oke, nah itu warna. Lalu kalau rona itu adalah gelap terangnya warna. Gitu. Kalau kita lihat di sini, ini ada biru nih, sama-sama biru. Tapi di sini birunya agak terang. Kemudian di sebelah sini birunya agak dalam. Nah, ini berarti apa nih? Kok ada yang terang, ada yang gelap gitu. Oh, ternyata artinya misalnya yang terang itu dia lebih cetek atau lebih dangkal. Tapi kalau yang gelap dia itu lebih curam atau dalam. Tuh. Oke, lalu kita lihat bentuknya. Nah, bentuknya seperti apa nih? Gitu. Oh, ternyata ada di antara warna biru yang kita sebut sebagai laut ini ada sesuatu yang panjang gitu. Bentuknya itu panjang, sepanjang laut ini. Berarti apa nih? Oh, kalau misalnya dia itu di dekat laut, lalu ada yang panjang, berarti ini kurang lebihnya adalah pesisir pantai. Nah, itu yang kita sebut sebagai bentuk. Kita lihat bentuknya seperti apa. Kalau panjang itu bisa misalnya bisa jadi dia itu jalan atau bisa jadi dia itu pesisir pantai dan lain-lainnya tergantung dari tempatnya dia ada di mana gitu. Nah, kayak yang ini nih, foto yang ini juga sama ya. Ini ada sesuatu yang panjang. Oh, berarti ini kayaknya jalan nih karena dia di samping rumah gitu. Itu bentuk. Lalu kemudian ada ukuran. Ukurannya seperti apa? Besarkah, kecilkah? Gitu. Misalnya ada objek ini objek kotaknya lebih besar daripada kotak-kotak lain gitu. Nah, artinya apa nih? Oh, bisa jadi dia itu sekolah, jadinya tuh dia lebih gede gitu. Lalu tekstur. Tekstur itu adalah halus atau kasarnya suatu gambar gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, walaupun kita nggak megang, tapi dengan cara kita melihatnya aja tuh ini kayaknya terkesan kasar gitu. Beda sama yang ini, misalnya dia itu gambar langitnya terkesan halus. Nah, itu yang dikatakan sebagai tekstur. Dari tekstur ini kita bisa melihat, oh kalau kasar, gerumbul-gerumbul kasar gini artinya apa nih? Oh, mungkin artinya adalah hutan. Gitu ya, karena hutan kan rapat ininya, apa namanya? Pohon-pohonnya itu agak rapat. Jadi ini kayaknya hutan nih. Oke, itu dari tekstur. Lalu sekarang dari pola. Nah, polanya itu kayak gimana gitu kalau kita lihat di gambar ini. Oke, sini kita bisa ngeliat nih, ini ada pola kayak kecil-kecil gitu, terus bergerumbul jadi satu, terus dipisahkan oleh blok-blok atau oleh jalan-jalan. Nah, ini polanya dia berkumpul-berkumpul gini nih modelnya. Berarti apa nih artinya? Artinya kemungkinan dia adalah pemukiman gitu. Itu yang disebut sebagai pola. Kita lihat bentuk polanya seperti apa, apakah misalnya memanjang ataukah misalnya berkelompok tuh. Lalu ada bayangan. Nah, bayangan itu adalah gelapnya suatu objek gitu ya. Jadi kayak misalnya sorry. Misalnya, nah gambar ini kan ada kayak ada bayangan gitu. Nah, kalau ada bayangan, ada pohon, kemudian ada bayangan, berarti artinya oh bisa jadi ini beneran pohon nih, ada bayangannya gitu. Nah, ini bayangan. Lalu ada yang namanya ke situs. Kita ke situs dulu. Nah, situs atau site itu berupa tempat gitu. Jadi tempat di mana nih kira-kira objek ini berada gitu. Kayak misalnya di gambar yang ini. Nah, kalau kita lihat objeknya itu adalah pemukiman ya, ada pemukiman, terus kemudian ada laut gitu. Nah, ini kita bisa tahu site-nya atau situsnya atau lokasinya itu berada di mana. Oh, ternyata ini adalah merupakan kota yang dekat dengan pesisir pantai. Loh, dari mana kita tahunya? Kita tahunya dari sini. Di sini ada gambar pantai atau laut. Kemudian ada juga pemukiman-pemukiman di sini. Jadi, yang memungkinkan adalah ini adalah kota di pinggir pantai. Nah, itu adalah situs. Ya. Gitu. Lalu ada yang namanya asosiasi. Asosiasi itu adalah objek lain yang mendukung objek utama. Contohnya itu ada pohon nih, pohon kelapa yang ini. Lalu pohon kelapanya itu di sebelahnya ada laut, ada pantai gitu. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa oh ini ternyata citranya mengenai pesisir pantai atau menjelaskan mengenai pesisir pantai, kondisi pesisir pantai gitu. Nah, itu asosiasi. Jadi ada objek lain yang dekat atau yang bisa
kita identifikasi gitu selain objek utama. Oke, lalu konvergensi bukti itu artinya adalah bukti-bukti gitu. Misalnya ya yang ini gambar pohon kelapa ini. Ini berada di pantai loh. Nah, dari mana buktinya kalau ini di pantai? Oh, kita bisa lihat dari sini ada ombak ya, ada wave kecil di sini. There is a small wave in here, gitu ya, near the what is it the beach gitu. Near the beach there is a wave, a ripple gitu, a wave atau small wave gitu. Nah ini berarti kita bisa tahu, oh benar nih ternyata ini terletak di pesisir pantai. Dari mana kita taunya? Dari adanya wave atau ombak kecil. Kemudian dari kita bisa melihat adanya pantai di sini atau laut di sini. Jadi ini berada di pesisir pantai. Nah itu disebut sebagai unsur-unsur interpretasi citra ya gitu. Nah ini penjelasannya, ada rona, bentuk, ukurannya seperti apa, tekstur, polanya seperti apa gitu. Apakah dia, kalau pola biasanya itu pola lebih digambarkan di pemukiman atau di jalan gitu. Nah pemukiman misalnya seperti apa nih, apakah dia berantakan polanya ataukah terpola dengan baik gitu, bulat-bulat atau kotak-kotak dan lain-lainnya. Nah kayak gini kalau kita bisa lihat, oh ini ada polanya itu ada kayaknya ada gedung besar nih, gedung besar dengan lorong-lorong panjang di sini, ini membentuk pola. Nah dari mana kita taunya dia lorong panjang? Dari atapnya itu berupa berbentuk panjang-panjang gini, ada agak-agak panjang tuh. Nah lalu kita bisa simpulkan nih, ini kayaknya kalau nggak sekolah elit, ini adalah rumah orang kaya gitu atau perumahan elit. Dan dari mana kita taunya? Kita taunya dari asosiasi. Coba kita lihat, asosiasi itu adalah yang tadi ya, asosiasi itu keterkaitan antar objek. Nah misalnya objek utamanya itu adalah rumah ini, lalu kemudian di luar rumah ini ada halaman yang luas. Nah biasanya orang kaya gitu atau sekolah-sekolah elit itu kan punya halaman-halaman yang luas gitu. Nah berarti itu adalah asosiasinya berupa halaman gitu. Oke, nah ini contoh pola ya. Jadi pola tanam kelapa sawit memiliki pola yang kayak gini nih. Misalnya agak panjang, kemudian dia teratur gitu ya, polanya tuh teratur gitu, nggak kayak yang ini. Nah yang di bagian sini, ini kan agak bergumul-gumul gitu, berkumpul, dia nggak rata, nggak teratur. Nah berarti kita bisa simpulkan, oh yang sebelah sini adalah hutan, tapi yang sebelah kiri adalah perkebunan kelapa sawit. Oke, nah ini citra non foto ya. Jadi citra non foto itu emang agak sulit untuk diidentifikasi, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita namanya juga belajar. Nah, kita lihat dari sini, yang warna putih-putih, garis-garis putih ini, dia itu merepresentasikan pulau gitu. Nah, jadi kan kita kalau di dunia nyata nggak mungkin ya ngelihat pulau warnanya biru gitu kan. Terus kayak gini bentukannya gitu, warnanya putih dan biru. Itu impossible. There's no such thing like that in real world gitu. Nah, ini kita bisa lihat di non foto gitu. Jadi yang ditangkap adalah gelombang elektromagnetiknya gitu. Kalau kalian suka lihat di Instagram BMKG gitu, biasanya suka ada nih sering pola misalnya citra mengenai curah hujan gitu di DKI Jakarta. Oh misalnya di Jakarta Pusat warnanya merah, artinya apa nih merah? Artinya itu misalnya hujannya lebat gitu. Tapi kalau misalnya di Jakarta Timur warnanya hijau atau kuning, artinya hujannya itu ringan atau sedang dan lain-lainnya seperti itu. Oke. Nah, ini cara memperolehnya dan lain-lainnya, ada citra multispektral, tingkat, temporal, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa nanti akan saya langsung jelaskan melalui ketika kita tatap muka ataupun kita Google Meet secara langsung ya. Oke, nah untuk mengenai pengenalan citra dan penginderaan jauh, sampai situ dulu. Nanti selanjutnya kita ke GIS atau Geographic Information System, atau kita mengetahui secara bahasa Indonesianya itu adalah sistem informasi geografis, tapi itu untuk next week perhaps.
ya, mungkin untuk next week. Betul, nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya lagi sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya, yaitu bagaimana sih menggunakan GIS dan penginderaan jauh di real life. Ya, oke, itu dari oke, ya seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, thank you for your attention. I hope you will watch this video. Ya, jadi jangan lupa untuk dilihat lagi mengenai penjelasan-penjelasan ini. Nanti untuk dibaca-baca lagi atau dilihat-lihat lagi untuk memperdalam materi dan lain-lainnya ya. Don't forget to do that. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.